Pak Roy sebagai kuasa hukum Pokoknya dari mantan Bupati Moro, dari mantan Bupati Morowali Utara, ya. Pak Asrar, bagaimana sebetulnya kalau dari awal kuasa hukum melihat posisi kasus ini? Kalau lihat kacamata dari awal, melihat posisi kasus. Jadi sebelum masuk ke kasusnya Bang ya, Iya. kita jelasin kronologi aja lah dari awal. Jadi pertanggal 27 beliau hubungi saya. Tanggal 27. Tanggal 27 November 2021. Beliau menghubungi saya terkait dengan adanya penetapan tersangka. Jadi beliau ini ditetapkan tersangka 27 November 2021. Bukan, ditetapkannya itu 26 Bang. 26 November 26 November 2021. 2021 ditetapkan sebagai Betul, tersangka, betul. ya. Untuk dipanggil di BAP ulang itu di tanggal 30. Tanggal 30. Iya, tanggal 30. Namun dari tanggal 30 itu kan beliau tidak punya pendampingan. Iya, Karena iya. haknya kalau misalnya sudah ditetapkan sebagai tersangka harus adanya pendampingan dari kuasa hukum. Betul. Itu hak-haknya sebagai tersangka. Nah, atas hal itu makanya beliau meminta izin kepada saya, minta tolong. Kebetulan saya di Jakarta, dia minta untuk saya hadir mendampingi beliau. Makanya surat kuasa per tanggal 30 itu ditandatangani. Ya. Nah, yang kedua, di tanggal 30 itu beliau karena saya posisinya ada di Jakarta dan masih ada kesibukan, saya baru bisa hadir di hari Jumat kemarin. Ya. Ya, di hari Jumat kemarin itu saya baru bisa hadir. Makanya dari hal itu saya minta diskresi dari pihak polisian karena tanggal panggilan itu tanggal 30 November. Jadi saya minta undur 1 minggu. Oh. Karena harus ada pendampingan Bang. Betul. Betul. Nah, dari hal itu, karena kan kita ngelihat formilnya ini kita harus kooperatif. Ya. Karena kalau sudah ditetapkan tersangka 1 kali 24 jam itu sudah pasti akan ada penahanan. Ya. Nah, karena beliau ini sebagai tokoh masyarakat yang dikenal sama banyak orang Ya. dan hal-hal yang disebut tadi mungkin melarikan diri dan lain sebagainya kecil kemungkinannya, makanya kita minta sama pihak klien untuk hadir untuk datang di tanggal yang telah dimundurkan itu. Ya. Ya. Ya, makanya tanggal 7 itu kita hadir jam 2-an, jam 2 siang atau setelah makan siang kita hadir. Kita sesuai dengan arahannya semua, di BAP ulang dan lain sebagainya tuh. Tapi yang anehnya Bang, di dalam BAP itu kita ini ada hak sebagai tersangka yang harus apa sih yang disangkakan sebagai tersangka? Apa dasarnya atas pelaporan itu apa? Ya. Itu yang sampai saat ini belum ditunjukkan kepada kami selaku kuasa. Sampai Saat ini belum ditunjukkan kepada kami selaku kuasa hukum atau penasihat hukum terkait dengan laporan itu. Alat buktinya katanya yang saya dapat info itu buahnya juga saya tidak tahu ada di mana sekarang. Alat bukti itu masih ada atau tidak? Siapa yang bawa alat bukti itu dari TKP ke tempat yang dipindahkan itu? Siapa yang menyuruh? Ya, itu satu. Terus atas hal itu juga di mana didapatkannya barang bukti itu, di mana lokusnya, di mana tindak pidananya, di mana? Karena setahu saya klien saya itu membilang karena itu tanah itu sudah punya PT SPP. PT SPP itu pemilik lahan saat ini, yang dimana atas penggunaan lahannya baik yang di dalam atau di atas tanahnya itu sudah milik SPP. Karena telah terjadi peralihan dari masyarakat kepada keluarga Pak Asrar, dari keluarga Pak Asrar ke SPP. Itu kronologis awalnya. Nah, ini yang harus dibuktikan. Apa dasarnya PT itu melaporkan ke klien kami? Apa Jadi ini dasarnya? soal legal itu tadi. Betul. Legal standingnya atas kepemilikan lahan itu apa? Ada HGU kah? Ada izin
izin apa yang terbit itu harus dibuktikan. Iya, iya. Terkait itu semua yang harus dibuktikan yang sampai saat ini belum ditunjukkan dari pihak penyidik kepada kami selaku kuasa. Itu. Karena kalau sudah dapat diperlihatkan atau ditunjukkan barang bukti itu atau legalitas itu yang kepada kami, baru kita bisa ngambil sikap lanjutannya seperti apa. Namun dari saya dipanggil untuk kesini menemani beliau ini, upaya hukum karena sudah dilakukan penetapan tersangka, upaya hukum kita cuma satu, Iya. yaitu pra peradilan, dan itu sudah kita ajukan. Oh, pra peradilan sudah diajukan. Pra peradilan sudah kita ajukan ke Pengadilan Negeri Poso. Oh, sudah. Sudah. Itu kapan diajukan itu? Diajukannya hari Senin kemarin, Bang. Oh iya. Diajukannya hari Senin kemarin, kebetulan dapat datanya ini, data panggilan sidangnya ada di tanggal 21 besok, 21 Desember. Untuk sidang pertamanya. Iya. Ada yang menarik ini, Pak. Bapak kan selaku kuasa hukum dari mantan bupati. Kenapa yang menarik dikatakan di sini? Bapak sudah mengajukan pra peradilan. Tentu dari ada mendasari Bapak untuk membuat hal itu. Nah, saya tanyakan kepada kuasa hukum, apakah dalam proses mulai ditunjuk selaku tersangka ini, dalam proses hukum yang ada di Polres Poso, ada semacam kejanggalan? Iya, itu kejanggalan yang yang klien saya dapat dalam panggilan sebagai saksi ya. Kan sebelum ditetapkan tersangka dipanggil sebagai saksi. Iya. Nah, ini pasal yang disangkakan 362 junto pasal 51 ayat 1E. Nah, itu atas penyertaannya, Bang. Menyuruh dan melakukan. Ya, menyuruh untuk melakukan itu. Nah, di situ aja saya pikir janggal unsurnya. Unsur janggalnya adalah Pasal 55 ya? pasal 55 ayat 1 itu ya. Pasal 55 ayat 1 itu kejanggalan saya. Betul. Di penyertaannya. Beliau orang baik-baik yang saya tahu sampai saat ini. Tidak ada pemikiran sama sekali, dan BAP terakhir pun itu ada pernyataan, ada keterangan beliau bahwa si yang diduga delik aduan yang pertama yang atas nama Pak Aswan Palaju itu kena pasal 362-nya ya. Itu dia datang ke rumah Pak Aswan untuk meminta dana, minta bantuan, minta tolong lah. Nah, karena ini tokoh masyarakat, beliau mau nolong. Cara nolongnya ya banyak caranya. Nah, kebetulan ini ada kaitannya dengan keuangan Pak Aswan, makanya ini dibantu sama Pak Asrar untuk ya udah kalau kamu mau duitnya ini, saya punya lahan itu ada buahnya, silahkan diambil untuk keperluan kamu. Dan buah itu belum diambil, belum dalam penguasaan Pak Asrar, belum ada penguasaan sama sekali. Dia baru jatuh, baru ada di bawah pohon itu. Nah, yang di bawah pohon itu, tanah itu melekat sudah atas nama PT SPP. Kepemilikannya bukan PT yang pelapor ini. Nah, saya dapat kabar juga kalau yang melapor ini dudukan atau jabatannya sebagai askep di situ, asisten kebun. Asisten kebun ya. Ya, kalau unsurnya sudah tidak terpenuhi terkait dengan kepemilikan lahan, apalagi si askep ini bang yang mengajukan. Kalau direktur utamanya langsung pun yang melaporkan, kalau unsur kepemilikan atas lahannya tidak selesai, tidak sesuai, ya apalagi askep. Ini kayaknya ada unsur dipaksakan atau apa? Jika ini menarik juga, ketika kita mencermati bahwa apa yang Pak kuasa hukum sampaikan, bahwa perusahaan PT SPP ya yang melaporkan ini asisten kebun. Ya. Nah, jika memandang legalitas dari perusahaan itu tersebut, ya, ini perlu kita dalami. Betul, ya, Bang. Betul. Apakah penentu
terkait persoalan pelapor-melapor, apakah dibenarkan dalam pihak perusahaan itu atau ada regulasi tersendiri bahwa asisten kebun bisa melaporkan adanya atau merugikan perusahaan itu sendiri. Nah, ini juga Iya. perlu diperdalam. Iya, itu makanya bang, yang kita tidak tahu nih bang, sampai saat ini pelapornya yang legal standing yang untuk itu tidak ada sama sekali. Perizinan yang ditunjukkan ke kita juga tidak ada sama sekali. Atas Bapak kan lahan selaku itu. kuasa hukum tentu mempertanyakan, ya, kalau asisten kebun itu ya, melapor ke Polres, dari dasar untuk melapor itu mengatasnamakan pihak perusahaan. Kalau memang mengatasnamakan pihak perusahaan, tentu ada rekom dari Iya, pimpinan. betul harus ada rekom dari. Apakah sudah dibuktikan ke kuasa hukum? Nah, tidak ada bang, tidak ada data-data itu ke kita. Bahkan ya legalitas kantornya, legalitas kepemilikan tanahnya itu tidak disebutkan, kita tidak ditunjukkan ke kita sampai saat ini. Satu pun. Sampai saat ini satu pun. Makanya Sampai saat itu ini. semua yang nantinya akan diuji Betul loh. di pra peradilan nanti Betul. ya. Itu semua yang akan diuji. Betul. Betul. Nah sekarang kita bicara pra peradilan. Andai dalam keputusan nanti kemudian pra peradilan misalnya memutuskan untuk menolak gugatan dari permohonan gugatan dari kuasa hukum Asra. Iya. Kira-kira sudah ada langkah untuk persiapan ke depan. Langkah upaya hukum pasti bang. Kita di tingkat kejaksaan dan lain sebagainya itu untuk terusannya kita pasti akan ambil langkah itu. Karena ini bukan pidana, ini perdata. Ini perdata. Permasalahan tanah perdata. Selama bisa dibuktikan lahan itu milik pelapor, Ya. oke, itu masuk pidana karena masuk menyerobot lahan dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan kepemilikannya dan dia cuman, maaf ya bang ya, punya izin lokasi atau apa, izin lokasi itu kan untuk menanam dan itu bisa direview dan punya jangka waktu Ya. ya. Dan yang saya ketahui, yang bukti-bukti yang saya punya untuk maju nanti di pra peradilan itu tidak ada yang menyebutkan kalau PT itu memiliki data-data perizinan itu bang. Itu yang saya sayangin, kenapa sampai harus laporan. Kan bisa dilakukan upaya-upaya awal, mediasi dan lain sebagainya. Kalau toh ini masih dari masyarakat, ya udah, ayo mufakat aja kita bareng-bareng ketemu ngejelasin. Ayo ini apa? Kalau ada nilai kerugiannya apa? Ini kayak saya menganggap ini bukan dilihat dari nilai kerugiannya nih. Kalau bagi saya ya, makanya yang saya sayangin atas penahanan beliau, data atau yang tersebar di media internet itu seakan-akan menghancurkan kredibilitas klien kami nih. Ya. Ya, menghancurkan martabat klien kami nih Sama untuk. dengan pembunuhan karakter. Betul, ini udah jatuh ke pembunuhan karakter bang. Jauh. Mungkin masuk. KUHP itu kan jelas ada hak-hak tersangka yang memang harus dijamin oleh Betul. pihak kepolisian. Nah, salah satunya adalah upaya penangguhan pertahanan. Nah, kita mau pastikan apakah pihak kuasa hukum nanti akan mengajukan itu? Penangguhan penahanan kita sudah masukkan kemarin bang. Oh, sudah dimasukkan juga. Sudah dimasukkan kemarin karena pas pada saat hari penahanan kita coba untuk melakukan upaya penangguhan penahanan. Cuman karena emang posisinya waktunya sudah malam, Ya. bagian penerima data untuk pengajuan permohonan juga sudah tutup, jadi baru bisa diajukan besok harinya. Ya. Tepatnya kemarin ya, pagi-pagi. Kemarin pagi Secara resmi diajukan. sudah diajukan. Sudah diajukan penangguhan dan ada pernyataan jaminan dari pihak keluarga. Dalam hal ini istri Dalam hal beliau, istri beliau. Ya. Itu sudah ada semuanya. Kemudian juga Pak Roy, ini terkait sinyalemen ya, apakah juga dari kuasa hukum juga mendapatkan pemahaman yang sama bahwa perkara ini karena ada asumsi kita bahwa ada kejanggalan-kejanggalan. Proses pelaporan sampai dengan penetapan tersangka begitu panjang,
seakan-akan ini kasus berat, padahal tidak seperti gambaran itu. Panjang sekali proses lidiknya. Sudah terjadi pergantian Kapolres, baru penetapan Betul. tersangka. Nah, ada yang sinyalemen bahwa ini kayak pesanan gitu, karena beliau tokoh orang politik. Bagaimana tanggapan Gini Bang, kuasa hukum? kalau saya ini kan nggak boleh sauzon ya Bang, Iya, sama orang. Kita husnuzon aja ya. Saya juga insting saya sih ada seperti itu Bang. Iya. Cuman ya kita ikut prosesnya aja. Ini kan sudah ditetapkan tersangka, kita sudah melakukan upaya hukum pra peradilan. Iya. Mudah-mudahan di pra peradilan nanti ada kebijakan atau dari pihak hakim yang memeriksa, ya semoga dikabulkan semua permohonan kita. Amin. Kemudian Saya dari kantor hukum Basara Jakarta, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Morowali Utara, khususnya Desa Momo, untuk tenang, tidak perlu gaduh di publik ya. Terus kita sebagai kuasa akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk keadilan dari Pak Asrar. Terima kasih. ya ini kami perlu sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kabupaten Morowali Utara, terkait perkara yang menimpa mantan bupati kita, Bupati Morowali Utara, mantan bupati. Nah, tadi kita sudah mendengar sama-sama, kita wawancara langsung dengan kuasa hukum beliau, Bapak Roy dari kantor hukum Basara Jakarta. Kita juga sudah mendengar secara langsung bahwa akan ada upaya-upaya hukum yang akan dilakukan oleh kuasa hukum Pak Asrar, dalam hal ini upaya hukum pra peradilan yang sudah diajukan ke Pengadilan Poso, kemudian juga upaya hukum untuk penangguhan tahanan. Pada prinsipnya adalah kami dari media ingin agar proses ini berjalan fair. Silakan pihak penyidik menjalankan profesinya secara profesional, kemudian menjamin hak-hak tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini KUHP. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.